Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala habibil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita yang akan kita akses melalui aplikasi hadis-hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Ya, kita langsung saja buka aplikasinya, kemudian kita klik kajian utama, lalu kita akan membahas hadis yang berhubungan dengan doa yang mesti dipanjatkan di 10 malam terakhir. Ya, kita cari judulnya. Oh ya, ini sudah ketemu judulnya. Perbanyak doa ini di 10 malam terakhir. Kita klik, kemudian kita akan bacakan salah satu hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Kita bacakan terjemahnya terlebih dahulu. Berkata Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, dari Kahmas bin Al-Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya? Beliau mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan Maha Pemurah. Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3435. Masya Allah. Lailatul Qadar yang begitu indah, yang begitu syahdu, ya, Rasulullah mengajarkan agar kita berdoa, ya, walaupun dengan doa yang sangat pendek namun sangat indah dan berkesan. Bagaimana tidak? Ya, dalam doa ini kita menyebut salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan dengan Al-Afu, ya, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah afu, Al-Afu, yaitu Maha Pemberi maaf. Karim, dan juga Maha Mulia. Ya, tuhibbul afwa, Engkau senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Nah, di sini memang disunahkan kita ketika berdoa, ya, dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah, ya, kita kenal dengan istilah Al-Asmaul Husna. Ya, kalau kita ingin berdoa, maka sebaiknya diawali dengan menyebut salah satu nama Allah yang baik. Seperti yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang jumlahnya 99 menurut salah satu riwayat atau hadis dari Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian di sini dalam hal memaafkan, ya, Allah mengampuni dan memaafkan. Allah menyebut dirinya dengan 3 sebutan, menamakan dirinya dengan 3 nama. Yang pertama dengan Al-Ghaffar, yang kedua dengan Al-Ghafur, yang ketiga dengan nama Al-Afu. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya yang bernama Al-Maqsad Al-Husna, Al-Maqsad Al-Asna, menyebutkan bahwa perbedaan kalimat ini antara Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar dengan Al-Afu sebagai berikut. Al-Ghaffar artinya Allah yang memberikan ampunan kepada hambanya terhadap dosa-dosa yang kerap kali diulang-ulang. Contoh misalnya, ya, kita sering berbohong misalnya, ya. Nah, kalau kita sering berbohong, kemudian kita bertobat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni. Kemudian besok kita ulang lagi karena kehilapan kita, Allah masih ampuni. Ya.
Nah, disebut dengan Al-Ghaffar dari segi kuantitas. Ya, Allah Al-Ghaffar, Allah mengampuni, begitu. Dan kemudian menutup dosa hambanya di dunia, menutup aibnya agar aibnya ini di dunia tidak terlihat. Bahkan Allah perlihatkan yang baik-baik kepada hambanya itu, yang meminta ampunan. Nah, disinilah Allah namanya disebut dengan Al-Ghaffar, mengampuni dan juga menutupi aib hamba-hambanya di mata hamba-hamba Allah yang lain. Masya Allah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Ghafur juga sama, yang artinya yang maha mengampuni. Al-Ghafur ya bermakna hampir mirip dengan Al-Ghaffar, tapi Al-Ghafur ini lebih konteksnya dalam pengertian bahwa Allah ini mengampuni ya karena Allah adalah Al-Jud, ya, yang maha dermawan. Allah yang maha baik, sehingga mengampuni dalam derajat yang tertinggi. Jadi dosa yang paling tinggi sekali Allah bisa mengampuni. Nah, di sini namanya Al-Ghafur. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Afu. Ini lebih hebat lagi. Ya, Al-Afu itu bukan cuma mengampuni, tapi juga Allah memaafkan. Kalau memaafkan, berarti Allah melupakan dosa-dosa yang kita pernah lakukan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya begini. Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seorang hamba, tapi tidak menghapusnya dalam catatan amal. Jadi kalau misalnya kita nanti dihisab di yaumil qiyamah, ya, walaupun kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni, tapi catatan merah kita masih ada. Dan nanti di yaumil hisab, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amal yang kita lakukan. Nah, ketika kita melihat catatan amal kita yang buruk, kita tentu akan malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Al-Afu, Allah memaafkan. Artinya bukan cuma menutupi aib manusia di dunia, tapi juga dia menghapus ya catatan amal buruk itu dari catatan amalnya. Dan ketika dihisab di yaumil qiyamah, yang tampak hanyalah catatan amal-amal kebaikan. Ya, amal buruknya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bentuk jamak, ya, kalau tadi mufrad, bentuk sendiri, kalau kita ucapkan untuk bersama-sama, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyaklah doa ini di malam Lailatul Qadar, sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, yang Rasul ajarkan. Mumpung bulan Ramadan adalah bulan yang kita masih sangat bersemangat untuk beribadah. Kalau kita kembalikan ke pepatah Jawa, ya, ada istilah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilakan dengan cara donasi, begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.